Pertemuan Selamat 3. pagi semuanya. Pagi, Bu. Sekali lagi selamat pagi. Pagi, Bu. Sudah makan belum? Sudah. Kita memulai pembelajaran kita. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Ini dua kali Oke, semua hadir hari ini? Hadir. Berapa orang? 29. 29 orang yang hadir semua. Oke, bagus. Tetap dipertahankan. Kebersihan kelas sudah dibersihkan? Sudah. Yakin? Yakin. Yakin tidak ada sampah? Tidak. Kita akan memulai pembelajaran kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang nenek moyang bangsa Indonesia, ya kan? Iya. Nenek moyang bangsa Indonesia artinya bahwa di Indonesia dulu sebelum ada manusia, ada asal-usul orang Indonesia itu. Tidak otomatis langsung ada manusianya di Indonesia. Nah, ada menurut seorang ahli di sini namanya Fritz Sarasin. Ya, coba di paragraf kedua, Paul dan Fritz Sarasin. Dia mengemukakan bahwa penduduk asli Indonesia itu adalah suatu ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Nah, ras ini pada awalnya mendiami Asia bagian tenggara yang saat itu masih bersatu sebagai daratan pada zaman es atau periode glasial. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dulunya daratan Asia itu bergabung. Namun akibat dari gerakan tektonik atau lempeng bumi, maka daratan itu terpisah. Nah, menurut Paul dan Fritz Sarasin ini bahwa suku asli Indonesia ini disebut bangsa Veda. Mereka mengatakan bahwa dulunya nenek moyang bangsa Indonesia itu adalah orang-orang Veda. Karena daratan Indonesia ataupun Cina ataupun sebagian dari wilayah misalnya Laos, Thailand itu dulunya daratannya bergabung. Namun makin lama daratan itu terpisah. Otomatis juga makhluk hidup manusianya juga terpisah. Jadi asal usul kita itu dulunya berasal dari bangsa Veda. Oke, yang kedua, ada juga ras lain yang merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Ayo kita lihat paragraf keempat. Nah, ras lain yang menghuni kepulauan Indonesia adalah Proto Melayu dan Neutro Melayu. Ciri-ciri fisik mereka adalah rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Kayak mirip-mirip kita ya. Siapa mata sipit di sini? Oke, jadi adik-adik, para ras Proto Melayu dan Neutro Melayu ini dipercaya berasal dari Yunan atau Cina. Nah, ada yang mengatakan bahwa kedua ras ini datang ke Indonesia dan kedatangannya itu berbeda gelombang. Kenapa dipisahkan Proto Melayu dan Neutro Melayu? Sebab Neutro Melayu itu lebih maju dibandingkan Proto Melayu. Jadi dulunya mereka ini berasal dari Cina, lalu mereka berdagang ke Indonesia, jalan-jalan mereka ke Indonesia, dan mereka hidup menetap di Indonesia juga. Makin lama mereka berbaur, bisa juga mereka bertemu dengan bangsa Veda. Kita tidak tahu kalau mereka berjumpa, lalu mereka melakukan perkawinan, kita tidak tahu. Jadi makin lama mereka melakukan perkawinan, barulah lahir kita yang sekarang. Iya ya. Oke, kita lanjut. Di paragraf terakhir, ada ras lain yang terdapat di kepulauan Indonesia adalah ras Melanesoid. Mereka tersebar di Lautan Pasifik, di pulau-pulau yang letaknya di sebelah timur, Irian, dan benua Australia. Jadi adik-adik, ras Melanesoid ini seperti contohnya orang-orang Papua. Orang Papua ya? Tahu. Kita lanjutkan. Kita masuk halaman 200.
maksudnya kebudayaan hidup Hindu-Buddha di Indonesia. Ada beberapa teori atau beberapa pendapat yang memberikan tanggapannya bagaimanakah kebudayaan Hindu-Buddha itu ada di Indonesia. Yang pertama, teori Waisya. Lihat ya, ibu tanya nanti di akhir. Yang pertama, teori Waisya. Nah, teori Waisya mengatakan bahwa agama Hindu-Buddha itu ada di Indonesia dibawa oleh para pedagang yang berasal dari India yang datang ke Indonesia untuk berdagang. Kemudian teori yang kedua, teori kesatria. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh para keluarga kerajaan, misalnya para pangeran, para maisuri, ya kan, ibu ratu, baginda, apa lagi? Selir. Maksudnya di sini, dulunya pada saat adanya kerajaan-kerajaan di Indonesia dan juga India, mereka itu saling kerjasama antara kerajaan yang ada di Indonesia dan kerajaan yang ada di India. Nah, pada saat melakukan kerjasama, tentu jika salah satu dari kerajaan ini mengalami misalnya perang atau bencana alam, tentu kerajaan dari India akan membantu kerajaan Indonesia. Nah, di saat mereka bekerjasama dan jika kerajaan itu berhasil memenangkan peperangan, maka orang Indonesia atau salah satu kerajaan Indonesia itu memberikan peti atau hadiah kepada kerajaan India, misalnya mereka berikan putri mereka untuk kawin. Nah, otomatis ketika orang pangeran itu atau keluarga kerajaan itu datang ke Indonesia dan melakukan perkawinan, otomatis juga ada mereka menyebarkan agama mereka, kebudayaan mereka juga mereka sebarkan. Nah, itulah menurut teori ini. Oke, teori selanjutnya, teori Brahmana. Teori Brahmana. Nah, maksudnya Brahmana ini deh, kalau kita di agama Kristen itu pendeta, ya. Jadi menurut teori ini, mereka tidak setuju kalau teori apa lagi? Tadi teori kesatria. Mereka mengatakan teori kami yang benar. Kenapa mereka katakan benar? Karena menurut mereka yang menyebarkan agama Hindu-Buddha itu adalah para pendeta. Kenapa mereka katakan bahwa yang membawa agama Hindu itu para pendeta? Ya karena hanya para pendeta yang tahu huruf Pallawa dan Sanskerta, tidak ada selain itu. Jadi menurut teori ini, para pendeta yang berasal dari India itu datang ke Indonesia, mereka sebarkanlah agama Hindu-Buddha itu. Mereka mereka ajari orang-orang pribumi pada saat itu mengajar huruf Pallawa dan juga huruf Sanskerta. Buktinya ada sampai sekarang di prasasti, yupa atau relief seperti di Candi Borobudur, bahasa-bahasa Sanskerta itu masih ada sampai sekarang. Jadi ada bukti secara arkeologis bahwa memang benar bahwa para pendeta juga berperan untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Teori arus balik. Teori arus balik. Nah, menurut teori ini, teori arus balik artinya, misalnya orang Indonesia, mereka ingin belajar agama Hindu-Buddha. Untuk itu, mereka pergi ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha beserta kebudayaan orang Hindu-Buddha yang ada di India. Nah, setelah mereka belajar, maka mereka pulang ke Indonesia, lalu mereka menyebarkan apa yang mereka pelajari di India. Itu maksudnya teori arus balik. Mereka pergi dan pulang lagi untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Oke, tentang maksudnya Hindu-Buddha di Indonesia tadi ada berapa? 4. Yang pertama teori Waisya. Dimana menurut teori Waisya ini mengatakan bahwa orang yang menyebarkan agama Hindu-Buddha itu adalah para pedagang. Kemudian yang kedua teori kesatria. Teori ini mengatakan bahwa yang membawa agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu adalah para pangeran atau para keluarga kerajaan. Yang ketiga adalah teori Brahmana, di mana menurut teori ini bahwasanya orang yang menyebarkan agama Hindu-Buddha itu adalah para Brahmana atau
Merdeka. Dan yang terakhir teori arus balik, di mana teori mengatakan bahwa orang Indonesia belajar ke India lalu pulang dan menyebarkan agama di Buddha tersebut. Nah, dari beberapa teori ini, menurut tanggapan adik-adik, mana teori yang paling benar menurut kalian? Oke, saya ya kita katakan teori yang mana? Kasih alasan lalu angkat tangan bagi yang menjawab. Ayo. Silakan. Oke, bagus ya. Berikan nafas dong. Ada lagi? Oke, silakan deh. Oke, bagus, berikan nafas. Ada lagi? Oke, ketua yang satu pilih ketua lawan. Selama mereka menetap di Indonesia, maka mereka menggunakan budaya mereka di Indonesia. Oke, bagus ya. Menurut ketua, Ibu nggak mungkin para pendeta yang membawa agama Hindu Buddha ke Indonesia. Paling berperan itu para pedagang. Ada lagi? Oke, nggak ada ya? Ada. Tes tahu. Oke, bagus. Berikan nafas dong. Untuk siapa namanya? Bagus, berani dia. Padahal itu tadi berapa kali nggak berani dia berani. Benar, masuk akal juga. Para kesatria yang membawa agama Hindu Buddha di Indonesia. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk seterusnya, silakan baca-baca buku lagi, silakan ulas-ulas lagi materi kita. Dan kesimpulannya tadi apa? Tadi yang pertama tentang prasejarah Hindu Buddha di Indonesia itu tadi ada beberapa pendapat, teori Waisya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori arus balik. Kemudian dari moyang manusia Indonesia tadi berasal dari 3 ras. Yang pertama ras Veda, ras Neutro Melayu dan Neutro Melayu, dan yang terakhir adalah Melanesi. Oke,